Bab 416, Sepupu. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, J. Huff. Jika bukan karena seseorang yang bertindak sendiri, kelompok bandit itu tidak akan mengamuk. Mereka berdua adalah murid Sekte Pedang Bintang 7, tapi mengapa perbedaannya begitu besar? Beberapa orang tidak memiliki kemampuan, tetapi suka mencari pusat perhatian. Jika bukan karena kultivasi pemimpin bandit dilumpuhkan oleh Penatua Feng Ping, akankah seseorang berani menyerang? Untungnya, tidak ada saudara kita yang terbunuh, kalau tidak, Huff. Sekelompok penjaga berdiskusi dengan bersemangat dan diskusi mereka sepertinya mengarah pada sesuatu. Wajah Zhao Lei tenggelam saat dia secara alami tahu bahwa para penjaga ini sedang membicarakannya. Duan Lingtian, apakah kamu benar-benar hanya di tingkat keempat dari Nas Chen Soul Stage? Di sisi lain, transmisi suara masuk ke telinga Duan Lingtian. Duan Lingtian dapat melihat bahwa ini adalah suara Penatua Feng Ping, dan dia langsung menjawab melalui transmisi suara. Ya, pupil mata Feng Ping mengerut saat dia mendapatkan konfirmasi Duan Lingtian. Bagaimana kamu memahami Wind Force? Menurut pengetahuanku, seorang seniman bela diri di bawah Void Praying Stage paling mampu memahami benih Force, dan tidak mungkin untuk memahami Force asli. Transmisi suara Feng Ping masuk ke telinga Duan Lingtian lagi, dan itu dipenuhi dengan keheranan dan kebingungan. Sejauh yang dia ketahui, semua yang dia katakan adalah hukum besi benua awan dan dia belum pernah mendengar ada orang yang melanggarnya. Duan Lingtian mampu melanggar hukum besi ini telah menyebabkan dia sangat terkejut. Aku juga tidak tahu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan menjawab melalui transmisi suara. Saya hanya mencoba memahaminya dan memahaminya, saya melakukannya. Feng Ping tercengang. Apa artinya mencoba untuk memahami, dan memahaminya saya lakukan? Ini seperti tidak mengatakan apa-apa. Tapi Feng Ping tahu dengan jelas bahwa bahkan jika itu dia tidak akan dengan mudah membicarakan rahasia seperti ini. Duan Lingtian tidak mau memberitahunya bisa dimengerti. Bagian perjalanan berikutnya dapat dianggap damai. Setelah menggunakan hampir sebulan waktu, Duan Lingtian akhirnya tiba di dekat tujuan bersama dengan kelompok pedagang perusahaan perdagangan Sungai Kuno. Kita akan sampai di sana dalam 5 atau 6 hari lagi. Feng Ping memandang Duan Lingtian dan berkata sambil tersenyum tipis. Setelah dia menyaksikan Duan Lingtian mengeksekusi kemampuannya yang mengejutkan, sikap Feng Ping terhadap Duan Lingtian telah berubah. Di benua awan, yang kuat dihormati. Kekuatan yang dimiliki Duan Lingtian saat ini mungkin lebih rendah darinya, tetapi bakat alami Duan Lingtian bisa disebut mengerikan dan tak tertandingi. Dengan bakat alami Duan Lingtian, mengejar dan bahkan melampaui dia bukanlah hal yang sulit, dan sangat mudah. Kita akan segera tiba, tatapan Duan Lingtian bersinar. Adapun perubahan sikap di Feng Ping, dia secara alami menyadarinya. Seperti inilah di dunia ini di mana yang kuat dihormati. Jika Anda memiliki kekuatan, Anda bisa mendapatkan rasa hormat dan rasa hormat yang tinggi dari orang lain. Sebaliknya, jika Anda tidak memiliki kekuatan, maka Anda akan menjadi rendahan seperti rumput dan semut. Sekte Pedang Bintang 7, Puncak Megrez. Hari ini, seorang tamu tak terduga telah tiba di lokasi budidaya tetua pelataran luar, Zhao Lin, yang merupakan ngarai dengan sinar matahari yang cukup. Kamu Penatua Zhao Lin, pria muda yang sedang bepergian dengan sedikit hormat membungkuk kepada Zhao Lin. Kamu adalah anggota perusahaan perdagangan Sungai Kuno. Tatapan Zhao Lin turun ke simbol di dada pria itu dan alisnya terangkat. Apakah saudara sepupuku mengirimu? Saudara sepupu, pria muda dari perusahaan perdagangan Sungai Kuno tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia mendengar Zhao Lin. Kakak sepupuku bernama Zhao Yu, kata Zhao Lin. Tepatnya Penatua Zhao Yu yang mengirimku. Penatua Zhao Lin, ini adalah surat yang diminta Penatua Zhao Yu untuk kuberikan padamu sebulan yang lalu. Pria muda dari perusahaan perdagangan Sungai Kuno menarik surat dari cincin tata ruangnya dan memberikannya kepada Zhao Lin. Surat. Zhao Lin sedikit bingung saat menerima surat itu. Dia penasaran di dalam hatinya, mengapa saudara sepupunya yang tidak menghubunginya selama beberapa tahun tiba-tiba mengiriminya surat. Kakak sepupunya adalah cucu dari saudara laki-laki kakeknya, dan di antara murid-murid klan Zhao dari generasi yang sama dengannya, Zhao Yu adalah satu-satunya sepupu lain selain dia. Klan Zhao sudah menurun setelah diwarisi sampai hari ini. Selain kakeknya, hanya dia dan saudara sepupunya, serta putra satu-satunya yang tersisa. Zhao Lin membuka surat itu. Kakak sepupu Zhao Lin, sudah lama sekali.
Kakak sangat merindukanmu dan kakek. Hari ini, seorang tamu tak terduga tiba di cabang perusahaan perdagangan sungai kuno di kota kuno Everlast yang dijaga oleh saudara itu, dan orang ini mengatakan dia adalah pelataran dalam, murid dari Sekte Pedang Bintang 7. Tapi, usianya mengejutkan karena dia sebenarnya baru berusia 22 tahun. Kekuatannya melampaui Zhao Lei dan berada di level keempat dari Naschen Soul Stage. Pupil Zhaolin mengerut dan detak jantungnya bertambah cepat saat dia membaca sampai di sini. Mungkinkah? Zhaolin menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan membaca. Orang ini menyebut dirinya Duan Lingtian. Saya ingin tahu apakah murid yang luar biasa seperti itu telah muncul di Sekte Pedang Bintang 7 dalam beberapa tahun terakhir. Saudara, tolong beritahu saya melalui surat balasan, sehingga saudara dapat mengkonfirmasinya. Zhaolin selesai membaca saldo sekaligus. Haha, hahaha. Tiba-tiba, setelah hening sejenak, Zhaolin tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah mengalami peristiwa besar yang menggembirakan. Langit membantuku. Zhaolin sangat senang di dalam hatinya. Duan Lingtian, tidak heran kamu menghilang 1 bulan yang lalu. Jadi ternyata kamu pergi ke kota kuno abadi. Aku khawatir kamu tidak pernah membayangkan bahwa penatua urusan luar dari Sekte Pedang Bintang 7 yang menjaga sungai kuno cabang perusahaan dagang di sana adalah saudara sepupu saya. Ketika dia memikirkan sampai titik ini, suasana hati Zhaolin melonjak dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Cahaya dingin yang pekat muncul di mata Zhaolin. Duan Lingtian, kamu baru saja menabrak gerbang neraka, kali ini, aku akan membuatmu mati. Saya akan segera menulis surat, memberikannya kepada penatua Zhao Yu. Zhaolin memandang pemuda dari perusahaan perdagangan sungai kuno. Ia, yang terakhir menjawab dengan hormat. Zhaolin mengeluarkan kuas dan melambaikan tangannya, dan sebuah surat diselesaikan dengan lancar tanpa henti. Kamu harus secara pribadi memberikan surat ini kepada penatua Zhao Yu. Emas ini adalah hadiahku untukmu. Zhaolin melewati surat itu dan mengeluarkan setumpuk uang emas pada saat yang sama, lalu menyerahkan keduanya kepada pemuda dari perusahaan perdagangan sungai kuno. Jangan khawatir penatua Zhaolin, aku hidup jika surat itu bersamaku, dan mati jika dihancurkan. Yang terakhir berjanji dengan tulus, lalu berseri-seri saat menerima emas. Pergi. Zhaolin melambaikan tangannya. Iya, yang terakhir berbalik dan pergi. Saudara sepupu, masa depan klan Zhao kami terserah Anda. Jika Anda bisa mendapatkan gulungan kelahiran kembali meridian otot dari Duan Lingtian, maka klan Zhao kami akan bangkit dengan kuat. Sebuah cahaya terang berkedip di mata Zhaolin. Ketika dia mengetahui bahwa Duan Lingtian telah pergi ke kota kuno Everlast, dia tidak berharap apa-apa selain pergi ke sana sendiri, tapi dia tahu dengan jelas bahwa jika dia pergi, itu pasti akan meninggalkan beberapa jejak. Begitu Duan Lingtian meninggal di luar sekte, orang lain kemungkinan besar akan mengikuti jejak ini dan menemukannya. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat terjadi. Kekuatan saudara sepupu melebihi kekuatanku, jadi tidak sulit baginya untuk membunuh Duan Lingtian dan merebut gulungan kelahiran kembali meridian otot. Ketika dia berpikir sampai di sini, wajah Zhaolin menunjukkan senyuman. 6 hari kemudian, kelompok Duan Lingtian akhirnya keluar dari gurun yang tak terbatas dan mereka baru saja memasuki oasis ketika mereka melihat sebuah kota berdiri di kejauhan. Duan Lingtian memandang Feng Ping yang ada di sampingnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Penatua Feng Ping, itu tujuan perjalanan kita kali ini. Tepat, Feng Ping mengangguk. Ketika kita sudah sampai di kota depan, kelompok pedagang akan meletakkan barang dan menggantinya dengan muatan barang lain. Pada saat itu, kita akan kembali dengan cara yang sama ketika kita datang ke kota kuno Everlast. Selama itu waktu, kita punya waktu untuk makan dengan layak. Mata Duan Lingtian berbinar. Selama perjalanan yang sulit selama 1 bulan penuh ini, mereka tidak pernah makan makanan yang layak dan sekarang mereka akhirnya bisa memilikinya. Kelompok pedagang memasuki kota. Komandan penjaga memimpin kelompok pedagang untuk menurunkan muatan mereka. Adapun Duan Lingtian, Feng Ping, dan 3 murid Sekte Pedang Bintang 7 lainnya, mereka menemukan restoran untuk dimakan. Makanan mereka tenang dan tenteram, bahkan Zhao Lei tidak membuat masalah lagi. Sebenarnya, karena Duan Lingtian mengerahkan kekuatan 800 mamut kuno hari itu, Zhao Lei benar-benar ketakutan dan tidak berani lancang di hadapan Duan Lingtian. Dia berperilaku sangat baik sehingga menyebabkan murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7 lainnya berseru dengan kekaguman. Semua merasa bahwa Zhao Lei telah berubah.
Setelah mereka makan, Duan Lingtian dan yang lainnya berkumpul dengan kelompok pedagang sebelum meninggalkan kota dan kembali ke kota kuno abadi. Sepanjang jalan, Duan Lingtian masih berkultivasi. Waktu berlalu. Hampir sebulan berlalu dengan cepat. Hari itu, Duan Lingtian terbangun dari kultivasinya dan cahaya terang berkedip di matanya. Sepertinya kamu sudah membaik. Duan Lingtian baru saja terbangun dari kultivasinya ketika transmisi suara Feng Ping masuk ke telinga Duan Lingtian tepat waktu. Duan Lingtian tersenyum ringan. Saat ini, kultivasinya sudah berada di titik terobosan antara tingkat keempat dari Naschen Soul Stage dan tingkat kelima dari Naschen Soul Stage. Dia hanya tidak memiliki kesempatan untuk mendorong kultivasinya untuk menembus dengan mulus ke tingkat kelima dari tahap jiwa baru lahir. Pada saat itu, kekuatannya akan meningkat sekali lagi. Begitu saya menembus ke tingkat kelima dari Naschen Soul Stage, bahkan jika saya bertemu Tuan Muda Saber itu sekali lagi dan melawannya secara langsung, saya tidak perlu takut dengan kekuatan dari benih Saber Force miliknya, lebih lama. Bahkan jika kekuatannya mencapai puncaknya dengan fluktuasi benih kekuatan pedang, aku masih bisa menghancurkannya secara langsung. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya dan dia dipenuhi dengan keyakinan. Penatua Feng Ping, berapa lama sebelum kita tiba di kota kuno abadi? Duan Lingtian bertanya pada Feng Ping. Feng Ping tersenyum ringan. Kita akan tiba dalam 4 atau 5 hari lagi, maka orang-orang yang aku dan Penatua Zhao Yu kirim ke Sekte Pedang Bintang 7 seharusnya sudah kembali sekarang. Kami akan dapat mengkonfirmasi identitasmu begitu kami kembali. Duan Lingtian mengangguk, lalu melanjutkan memejamkan mata dan bermeditasi. Pada waktu yang hampir bersamaan, di dalam cabang perusahaan perdagangan sungai kuno di kota kuno Everlast. Penatua Zhao Yu, ini adalah surat yang dikirim Penatua Zhao Lin kepadamu. Pria muda itu dengan hormat menyerahkan surat tersegel di tangannya kepada Zhao Yu. Oke, kamu bisa pergi. Zhao Yu melambaikan tangannya, dan yang terakhir menarik diri. Desir, dalam waktu singkat, Zhao Yu telah membuka surat itu. Tatapannya turun ke segmen kata-kata di depan dan sedikit terkejut. Duan Lingtian benar-benar murid pelataran dalam dari Sekte Pedang Bintang 7 kami. Tampaknya Lei memang terlalu gegabah. Zhao Yu menghela nafas dan melanjutkan membaca. Duan Lingtian baru saja memasuki Sekte Pedang Bintang 7 bahkan belum setahun ketika dia membunuh murid nomor 1 di pelataran luar, Si Hao, dan menjadi murid nomor 1 baru di pelataran luar pada usia 21. 1 tahun kemudian, dia membunuh murid pelataran dalam Naschen Soul Stage tingkat pertama, Liu Sige, dengan kultivasi di tingkat ke-9 Origin Core Stage. Belum lama ini di kompetisi bela diri dari 5 sekte besar, dia mengalahkan Tuan Muda Pedang-Pedang Setan Lotus Blade Sekte, Long Yun, dan merebut kejayaan tertinggi dari tempat pertama dalam kompetisi bela diri untuk Sekte Pedang Bintang 7. Napas Zhao Yu menjadi semakin tergesa-gesa saat tatapannya turun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Duan Lingtian bukan hanya murid pelataran dalam dari Sekte Pedang Bintang 7, tetapi dia juga memiliki pencapaian yang begitu mengejutkan. Bab 417, Gadis Muda Berpakaian Putih. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Duan Lingtian adalah monster. Dia sama sekali bukan manusia. Zhao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pencapaian Duan Lingtian adalah sesuatu yang tidak bisa dia hindari dari keterkejutannya bahkan jika dia telah menjalani setengah hidupnya. Ketika dia mengingat konflik antara Duan Lingtian dan putranya, Zhao Lei, ketika Duan Lingtian baru saja tiba di kota kuno Everlast, dia tidak bisa menahan tawa pahit. Sepertinya Lei hanya bisa menderita kehilangannya secara diam-diam kali ini, belum lagi dia, bahkan aku tidak mampu menyinggung Duan Lingtian. Tidak sulit membayangkan pentingnya Duan Lingtian bagi Sekte Pedang Bintang 7 saat ini. Masih banyak di belakang, dalam waktu singkat, Zhao Yu memperhatikan bahwa dalam surat yang diberikan saudara sepupunya, Zhao Lin, sebenarnya ada segmen besar kata-kata setelah deskripsi Duan Lingtian, prestasi. Dia melanjutkan membaca. Tak lama, murid-muridnya tidak bisa membantu tetapi mengerut. Setelah dia benar-benar membacanya, wajahnya memerah dan dia sangat bersemangat. Duan Lingtian sebenarnya memiliki metode kultivasi tertinggi, bulungan kelahiran kembali meridian otot. Itu memungkinkan seseorang untuk mencapai kelahiran kembali dan meningkatkan bakat alami, jadi alasan Duan Lingtian begitu mengerikan adalah karena gulir kelahiran kembali meridian otot itu. Perasaan Zhao Yu melonjak dan pada saat yang sama dia terkejut, matanya memancarkan api hasrat membara yang seolah-olah bisa membakar apa saja menjadi ketiadaan.
Seperti yang dikatakan saudara sepupu Zhao Lin, begitu klan Zhao kita mendapatkan gulungan kelahiran kembali meridian otot, itu pasti akan bangkit dengan kuat. Ketika dia memikirkan hal ini, keserakahan di mata Zhao Yu semakin meningkat, sampai-sampai sulit untuk menahannya. Duan Lingtian harus kembali dengan kelompok pedagang dalam beberapa hari lagi, aku harus membuat beberapa persiapan untuk memberinya hadiah yang sangat besar. Wajah Zhao Yu mengungkapkan sedikit kegilaan. Sekte Pedang Bintang 7, Puncak Dube, Aula Al-Qaid. Astaga, di langit di luar Al-Qaid Hall, aliran udara melintas saat sosok cantik muncul dari udara tipis. Ini adalah gadis cantik dengan pakaian seputih salju dan setiap tindakannya menunjukkan sikap yang sangat elegan. Gadis muda berpakaian putih berdiri di langit seperti teratai salju murni, menyebabkan sulit bagi seseorang untuk membangkitkan niat untuk tidak menghormatinya. Tiba-tiba, sesosok muncul dari Al-Qaid Hall untuk berdiri menghadap gadis muda berpakaian putih. Ini adalah wanita cantik dengan pembawaan yang bermartabat dan anggun. Bibi bela diri. Gadis muda berpakaian putih itu membungkuk sedikit dengan hormat kepada wanita cantik itu. Wanita cantik itu tidak lain adalah penguasa Al-Qaid Hall, master puncak dari puncak Al-Qaid Sekte Pedang Bintang 7. Qin Xiang, kamu Suir. Qin Xiang bertanya dengan tidak yakin saat dia menatap gadis muda berpakaian putih di depannya. Bibi bela diri, ini aku. Gadis muda berpakaian putih itu dengan ringan tersenyum seperti teratai biru yang mekar dan kecantikannya yang tiada taranya membuat pikiran seseorang melonjak. Saya tidak pernah membayangkan bahwa gadis kecil dari tahun itu akan menjadi begitu besar dalam sekejap mata. Saya masih ingat bahwa ketika saya melihat Anda beberapa tahun yang lalu, Anda masih seorang gadis kecil. Qin Xiang mengingat kenangan masa lalu dan menghela nafas. Apakah kamu datang ke sini kali ini karena kakak memiliki sesuatu yang dia butuhkan? Qin Xiang kembali sadar, lalu menatap gadis muda berpakaian putih itu dan bertanya dengan suara ringan. Ketika dia menyebutkan, kakak perempuannya, wajah Qin Xiang tampaknya mengandung rasa hormat yang mendalam bercampur di dalam. Ini adalah rasa hormat yang datang dari hati, rasa hormat yang datang dari jiwa. Ketika Qin Xiang mengingat kekuatan mengejutkan yang ditampilkan oleh gadis muda yang memancarkan aura misterius ke seluruh tubuhnya, Qin Xiang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Pada saat itu, dia baru berusia 10 tahun dan belum memasuki Sekte Pedang Bintang 7. Gadis muda misterius itu baru berusia sedikit di atas 20 tahun, namun 3 ahli inisiasi Void berubah menjadi debu dengan mengangkat tangannya. Bagi Qin Xiang, bisa menjadi saudara perempuan dengan gadis muda dengan latar belakang luar biasa itu benar-benar keberuntungan yang dia kumpulkan selama 3 kehidupan. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa jika bukan karena gadis muda itu, tidak mungkin baginya untuk menjadi master puncak dari Sekte Pedang Bintang 7 yang memiliki kekuatan yang hanya kalah dengan pemimpin sekte, Penatua Peng, dan 2 tetua penjaga. Dia hanyalah seorang wanita biasa, namun mampu berdiri pada ketinggian seperti itu. Kakaknya memainkan peran besar di dalamnya. Bibi bela diri, ulang tahun ke-50 guru adalah dalam 7 bulan, guru meminta saya untuk mengundang Bibi bela diri dan orang-orang yang dekat dengan Bibi bela diri untuk pergi bersama dan menggunakan kesempatan ini untuk mengejar ketinggalan. Guru meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Bibi bela diri, kasih sayang antara saudara perempuan tidak akan pernah berubah selamanya. Gadis muda berpakaian putih itu berkata perlahan. Kasih sayang antara saudara perempuan tidak akan pernah berubah selamanya. Tubuh Qin Xiang sedikit bergetar, lalu dia menghela nafas ringan. Pencapaian terbesarku, Qin Xiang, sepanjang hidup ini, bukanlah menjadi Master Al-Qaid Peak, tapi itu malah mengakui kakak yang begitu baik. Suer, tunggu sebentar, aku akan bersiap-siap sekarang. Sosok Qin Xiang melintas untuk kembali ke Al-Qaid Hall begitu dia selesai berbicara. Lakukan perjalanan dengan guru, mungkin ini keberuntungan untukmu. Qin Xiang menemukan KR dan berkata lugas. KR memiliki ekspresi bingung. KR, apakah kamu ingat Bibi bela diri yang disebutkan guru? Qin Xiang bertanya pada KR. Aku ingat. KR mengangguk. Tuan, masalah ini terkait dengan Bibi bela diri. Dia pernah mendengar tentang Bibi bela diri misterius miliknya. Dia telah mengetahui bahwa Bibi bela diri adalah sosok tertinggi dari gurunya dan juga orang yang paling dihormati gurunya sepanjang hidup gurunya. Qin Xiang dengan ringan tersenyum dan ketika dia berkata, ulang tahun ke-50 Bibi bela dirimu adalah dalam 7 bulan,
dia memerintahkan murid pribadinya untuk datang ke sini dan mengundang kita untuk pergi bersama. Tapi, jika saya mengikuti Tuan, maka perjanjian 2 tahun antara Tuan Muda dan Tuan Muda Sitar, KR sedikit ragu-ragu. Aku yakin Duan Lingtian akan memenangkan perjanjian 2 tahun itu. Apa, mungkinkah kamu tidak percaya diri? Qin Xiang tersenyum ketika dia bertanya, lalu wajahnya menjadi serius saat dia perlahan berkata, dengan karakter bibi bela dirimu, dia pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk ketika kamu pergi kali ini, mungkin, ketika kamu kembali, kultivasimu sudah akan jauh melampaui Duan Lingtian. Ketika dia mengingat latar belakang, kakaknya, hati Qin Xiang tidak bisa menahan gemetar. Baginya, itu adalah eksistensi yang sulit dia capai sepanjang hidupnya. Ketika dia melihat KR masih ragu-ragu, Qin Xiang melanjutkan, KR, aku tahu kamu memaksakan dirimu untuk berkultivasi demi dapat membantu Duan Lingtian suatu hari nanti, tetapi bahkan jika kamu terus berkultivasi seperti ini, kamu mungkin tidak dapat melampaui Duan Lingtian dan membantu Duan Ling Tian. Jika Anda mengikuti guru dalam perjalanan ini, Anda akan mendapatkan pemeliharaan bibi bela diri Anda, dan ingin melampaui Duan Lingtian bukanlah masalah yang sulit. Sejauh kekuatan Anda melampaui dia, Anda dapat membantunya dengan cukup baik sedikit. Kamu tidak rela menjadi istri piala di sisinya, kan? Qin Xiang jelas tahu titik lemah vital KR dan mengambil langkah maju dalam menghancurkan garis pertahanan di hati KR. Pada akhirnya, KR setuju. Tuan, saya ingin membuat kakak Fei pergi bersama kami, apakah itu baik-baik saja? Ketika dia mendengar dia bisa mendapatkan banyak manfaat dari perjalanan ini, KR memikirkan Li Fei pada saat pertama yang memungkinkan. Dia dan Li Fei adalah saudara perempuan yang berbagi keberuntungan dan penderitaan yang sama. Tentu saja, Qin Xiang ringan tersenyum sambil mengangguk. Selanjutnya, Qin Xiang membawa KR untuk meninggalkan puncak Dube dan pergi ke puncak Al-Qaid untuk mendapatkan Li Fei. Mereka berusia 2 tahun ketika mereka pergi, dan mereka menjadi 3 ketika mereka kembali. Setelah mereka meninggalkan puncak Al-Qaid, wajah Qin Xiang menjadi pucat. Tidak baik, seketika, Qin Xiang meraih kedua tangan KR dan Li Fei, lalu menginjak udara untuk naik sebelum terbang menuju langit di atas Al-Qaid Hall dengan sangat cepat. Saat ini, ada 3 orang dalam konfrontasi tinggi di atas langit. 2 pria tua-tua dan seorang gadis muda berpakaian putih. Gadis kecil, apakah kamu pikir kami tidak dapat melakukan apapun padamu hanya karena kamu tidak mau berbicara? Energi asal terombang-ambing di tubuh lelaki tua berpakaian biru di antara 2. Aura yang dalam berubah menjadi ki biru yang kuat yang tak henti-hentinya naik di dalam energi asalnya, dan sampai batas tertentu, seolah-olah telah bergabung menjadi satu dengan langit dan bumi. Gadis kecil, jika kamu masih tidak berbicara tentang latar belakangmu, maka jangan salahkan kami Penatua Suan dan Penatua Ming karena menggertak anak muda. Pria tua berpakaian abu-abu lainnya berkata dengan suara yang dalam, dan pada saat yang sama, pedang roh muncul di tangannya. Origin energi mengamuk di atas energi roh, tampaknya telah berubah menjadi naga berenang yang tak henti-hentinya melintas. Pada saat yang sama, aura pembantaian yang menindas tanpa henti membentang dari pedang, membawa kekuatan tajam yang sangat menakutkan. Konsep pedang tingkat 6, konsep angin tingkat kelima, gadis berpakaian putih yang tidak berbicara selama ini akhirnya berbicara dan nada suaranya mengandung suasana santai. Pergi, kalian berdua bukan tandinganku. Lancang. Kata-kata gadis muda berpakaian putih itu menyebabkan wajah kedua lelaki tua itu menjadi muram, dan mereka tidak tahan lagi, langsung menyerang dengan sopan santun yang melesat ke langit seperti pelangi. Dalam sekejap mata, astaga, astaga, pria tua berpakaian biru itu tampaknya langsung berubah menjadi embusan angin biru yang melintas langsung ke arah gadis muda berpakaian putih itu. Awan dan kabut di sekitarnya langsung tersapu kemanapun dia lewat. Kecepatan lelaki tua berpakaian abu-abu itu tidak kalah dengan yang pertama, dan dia tampaknya telah berubah menjadi pedang pembantaian yang menusuk ke arah gadis muda berpakaian putih itu. Penatua Suan, Penatua Ming, tunjukkan belas kasihan. Tepat pada saat ini, teriakan khawatir terdengar. Selanjutnya, seorang wanita cantik yang bermartabat dan anggun dengan pembawaan yang luar biasa menarik 2 wanita muda untuk melesat ke langit untuk tiba di dekatnya. Justru Master Puncak Al-Qaid Peak, Qin Xiang, yang baru saja bergegas dari Al-Qaid Peak. Sayangnya, Qin Xiang masih terlambat. Kedua lelaki tua itu menyerang dengan cara yang mengesankan yang melesat ke langit seperti pelangi,
dan mereka berdua memusatkan pikiran dan jiwa pada serangan mereka masing-masing, membuat mereka sulit untuk memperhatikan sekeliling mereka. Mereka menyerang dengan marah tanpa menahan sedikit pun. Di langit di atas lelaki tua berpakaian biru, 16 siluet naga bertanduk kuno dan beberapa ratus siluet mamut kuno muncul. Di langit di atas lelaki tua berpakaian abu-abu, 17 siluet naga bertanduk kuno dan beberapa ratus siluet mamut kuno muncul. Ini adalah kekuatan terkuat yang bisa mereka tunjukkan dari seluruh kekuatan tubuh mereka yang dikombinasikan dengan konsep masing-masing dan amplifikasi dari senjata roh di tangan mereka. Wajah Qin Xiang pucat pasi ketika dia melihat serangan kedua lelaki tua itu hendak turun ke gadis muda berpakaian putih itu. Dia bisa membayangkan jika gadis muda berpakaian putih itu benar-benar mati di sini. Maka Sekte Pedang Bintang 7 pasti akan berada dalam kekacauan besar atau bahkan pingsan. Mata indah KR dan Li Fei mengungkapkan sedikit ketidakmampuan untuk menahannya ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka tidak dapat bertahan menyaksikan adegan kecantikan berikutnya yang binasa. Tepat di saat kritis ini, suara gadis muda berpakaian putih itu terdengar dengan tenang. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kalian berdua tidak cocok untukku. Pada saat berikutnya, gadis muda berpakaian putih itu perlahan mengangkat pergelangan tangannya yang putih. Dia tidak menggunakan senjata roh atau konsep. Pure Origin Energy melompat keluar untuk melingkari pergelangan tangannya yang putih. Pergelangan tangannya turun dan energi asal yang kental berubah menjadi cetakan telapak tangan. Di saat berikutnya, astaga, jejak telapak tangan tiba-tiba bergetar, lalu langsung melebar secara eksplosif, berubah menjadi gunung kecil dalam sekejap mata sebelum runtuh. Bang! Ketika jejak telapak tangan yang menakutkan turun, udara sepertinya langsung tersedot keluar, dan aliran udara yang mengerikan tersapu. Untuk sementara waktu, awan dan kabut di atas Al-Qaid Hall benar-benar tersapu bersih. Bab 418, Pakar Tahap Interpretasi Void. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, J. Aliran udara yang menyapu menyebabkan angin kencang yang menakjubkan bertiup ke arah sekitarnya, bertiup ke Qin Xiang, KR dan Li Fei. Tetapi mereka tidak menyadarinya sedikit pun saat ini karena mereka menatap kosong ke pemandangan di depan mereka. Bang! Telapak tangan gadis muda berpakaian putih itu turun, dan jejak telapak tangan yang tampaknya telah berubah menjadi gunung kecil itu tampak seolah-olah membawa kekuatan yang tak tertandingi saat bertabrakan dengan serangan kedua lelaki tua itu. Pada saat berikutnya, bersama dengan gerutuan teredam dari kedua lelaki tua itu, tubuh mereka langsung terbang keluar seolah-olah berubah menjadi anak panah yang telah meninggalkan haluan, dan bertabrakan dengan keras di tebing di sisi Dubepik. Seketika, batu-batu yang hancur terbang keluar untuk menyebar di udara dan menyebar ke jurang, dan bahkan gema tidak dapat terdengar sedikit pun. Kedua lelaki tua itu memuntahkan seteguk darah pada saat yang hampir bersamaan, lalu mereka saling menatap mata dan melihat keheranan di mata satu sama lain. Dan pada saat yang hampir bersamaan, tatapan mereka turun ke langit di atas gadis muda berpakaian putih secara bersamaan. Ada 20 siluet naga bertanduk kuno yang hidup berputar-putar di sana. Dia tidak menggunakan senjata roh atau konsep, dan mengembangkan 20 siluet naga bertanduk kuno hanya dengan menggunakan energi asalnya sendiri untuk memanfaatkan energi langit dan bumi. Tahap interpretasi Void, dia ahli tahap interpretasi Void. Wajah lelaki tua berpakaian biru itu menjadi pucat dan dia sedikit kehilangan ketenangannya saat dia berseru kaget. Tahap interpretasi Void. Wajah pria tua berpakaian abu-abu itu menunjukkan kepahitan. Dia tahu bahwa gadis muda berpakaian putih menahan lebih awal, jika tidak mungkin baginya dan orang tua di sisinya untuk bertahan hidup di bawah tangan gadis muda berpakaian putih. Tahap interpretasi Void. Qin Xiang, KR, dan Li Fei mendengar suara lelaki tua berpakaian biru itu dan semuanya tercengang. Astaga, tepat pada saat ini, sosok yang sangat cepat menyerbu ke langit. Paman bela diri Xuan, paman bela diri Ming. Ling Hu Jinhong memiliki ekspresi heran ketika dia melihat dua tetua penjaga terluka pada saat yang sama, lalu dia menatap gadis muda berpakaian putih itu. Siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu datang ke Sekte Pedang Bintang 7? Sementara itu, lelaki tua berpakaian biru, salah satu dari dua tetua penjaga Sekte Pedang Bintang 7, Penatua Ming, berkata dengan senyum pahit, pemimpin sekte, dia adalah ahli tahap interpretasi Void. Pakar tahap interpretasi Void. Ketika Ling Hu Jinhong tiba, 20 siluet naga bertanduk kuno di atas gadis berpakaian putih itu secara bertahap telah menyebar, jadi dia tidak tahu persis gadis muda berpakaian putih itu.
Sekarang, wajahnya benar-benar menjadi pucat ketika dia mendengar Penatua Ming. Pakar tahap interpretasi Void, belum lagi kerajaan Kekaisaran Hutan Azure, bahkan Kekaisaran Batu Kegelapan tidak memiliki keberadaan seperti itu. Apalagi, gadis muda berpakaian putih ini masih sangat muda. Dia belum pernah mendengar tentang ahli tahap interpretasi Void muda di dinasti Darhan. Pemimpin sekte kakak senior, itu semua salah paham. Sementara itu, Qin Xiang memegang tangan KR dan Li Fei saat dia melangkah ke langit. Dia tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk menonjol. Saudari muda Qin Xiang, Ling Hu Jinhong menatap Qin Xiang dengan tatapan bingung. Kau mengenalnya, kakak senior. Qin Xiang dengan ringan tersenyum dan memperkenalkan. Dia adalah murid pribadi kakak yang pernah saya sebutkan kepada Anda. Dia datang hari ini untuk mengundang saya untuk berpartisipasi dalam ulang tahun ke-50 tuannya, dan dia sama sekali tidak memiliki niat buruk untuk sekte pedang bintang 7. Jadi begitulah, Ling Hu Jinhong tiba-tiba mengerti dan menghela nafas lega pada saat yang sama. Sebagai saudara senior yang bersahabat dengan Qin Xiang, Ling Hu Jinhong telah mendengar tentang nasib baik Qin Xiang. Kakak perempuan Qin Xiang sepertinya berasal dari negeri asing. Para ahli sangat banyak seperti awan di negeri asing, gadis muda berpakaian putih ini masih sangat muda, namun dia sudah ada di tahap interpretasi Void. Ling Hu Jinhong merasakan gelombang ketidakberdayaan ketika dia berada di hadapan gadis muda berpakaian putih itu, tetapi dia tahu bahwa level itu bukanlah sesuatu yang bisa dia capai. Apa? Orang tua berpakaian biru di kejauhan, Penatua Ming, tercengang. Salah paham, sudut mulut Penatua Suan di dekatnya berkedut. Kesalahpahaman ini hampir merenggut nyawa mereka. Gadis kecil, bukankah tidak apa-apa jika kamu mengatakan bahwa kamu mengenal Qin Xiang? Penatua Ming menatap gadis muda berpakaian putih dengan senyum pahit menutupi wajah tuanya. Marsial Paman Ming, maafkan aku. Qin Xiang memandang Penatua Ming dengan ekspresi minta maaf. Suer kecanduan kultivasi sejak usia muda dan tidak tahu bagaimana orang berperilaku di dunia. Saya berharap Marsial Paman Suan dan Marsial Paman Ming bisa memaafkannya. Tidak apa-apa, karena dia salah satu dari kita sendiri, maka itu berarti sekte pedang bintang 7 baik-baik saja, dan orang tua ini harus kembali sekarang. Aku telah berkultivasi bertahun-tahun dengan sia-sia, pada akhirnya aku jauh lebih rendah daripada bahkan seorang gadis kecil. Penatua Suan menghela nafas kemudian sosoknya melintas, berubah menjadi pedang yang membubung ke langit dan menyembunyikan dirinya di dalam awan. Aku juga pergi. Penatua Ming mengangguk ke Ling Hu Jinhong dan Qin Xiang, lalu berubah menjadi embusan angin biru dan menghilang tanpa jejak. Pemimpin sekte, kita harus pergi sekarang juga. Dalam waktu singkat, Qin Xiang memperhatikan bahwa banyak orang telah mengetahui peristiwa di sini dan dia naik ke langit untuk memberitahu Ling Hu Jinhong. Kemudian dia membawa KR, Li Fei dan gadis muda berpakaian putih untuk menyembunyikan diri di dalam awan. Kakak senior, Duan Lingtian adalah pria yang telah ditetapkan oleh muridku ini, saya harap Anda dapat menjamin keselamatannya. Qin Xiang sangat berterima kasih. Transmisi suara terdengar di telinga Ling Hu Jinhong. Jangan khawatir, Duan Lingtian terkait dengan masa depan sekte pedang bintang 7 kita. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Ling Hu Jinhong berjanji. Pemimpin sekte, apa yang terjadi sebelumnya? Banyak sosok melangkah di udara dan melayang ke langit. Itu adalah master puncak dari berbagai puncak dan tetua masing-masing. Tidak apa, Ling Hu Jinhong menggelengkan kepalanya, lalu hanya meninggalkan Zheng Fan setelah meminta semua orang untuk bubar. Pak Master Zheng Fan, serahkan semua masalah di tangan Anda selama beberapa hari ke depan, kemudian lakukan perjalanan ke kota kuno abadi. Anda harus memastikan bahwa Duan Lingtian aman dan sehat. Demi keamanan, Ling Hu Jinhong mengirim Zheng Fan. Ya, pemimpin sekte. Zheng Fan mengangguk. Dia dan putranya berhutang budi pada Duan Lingtian, jadi secara resmi dan pribadi, dia terikat tugas dalam masalah ini. Kota kuno Everlast. Setelah beberapa hari, Duan Lingtian akhirnya kembali dengan kelompok pedagang dan kembali ke cabang perusahaan perdagangan Sungai Kuno. Setelah mereka kembali, Penatua Feng Ping menemukan anggota perusahaan perdagangan Sungai Kuno yang dia kirim. Apakah Anda mendapatkan surat yang ditulis secara pribadi oleh pemimpin sekte pedang bintang 7 kami? Penatua Feng Ping, ini adalah surat yang ditulis secara pribadi dari pemimpin sekte yang Anda hormati. Anggota perusahaan perdagangan Sungai Kuno dengan hormat memberikan surat kepada Feng Ping. Feng Ping membukanya untuk melihatnya,
dan pupil matanya mau tidak mau mengerut. Duan Lingtian adalah murid pelataran dalam yang tak tertandingi dari Sekte Pedang Bintang 7. Dia baru memasuki Sekte Pedang Bintang 7 bahkan belum setahun ketika dia membunuh murid nomor 1 di pelataran luar, Si Hao, dan menjadi murid nomor 1 baru di pelataran luar pada usia 22. 1 tahun kemudian, dia membunuh murid pelataran dalam Naschen Soul Stage tingkat pertama, Liu Shige, dengan kultivasi di tingkat ke-9 Origin Core Stage. Belum lama ini di kompetisi bela diri dari 5 sekte besar, dia mengalahkan Tuan Muda Pedang-Pedang Setan Lotus Blade Sekte, Long Yun, dan merebut kemuliaan tertinggi yang pertama dalam kompetisi bela diri untuk Sekte Pedang Bintang 7. Wajah Feng Ping memerah setelah dia selesai membacanya. Duan Lingtian benar-benar merebut yang pertama dalam kompetisi bela diri dari 5 sekte besar. Bocah apa? Aku sebenarnya tidak pernah mendengarnya menyebutkannya, tidak sombong atau sombong, dia memang anak muda yang baik. Feng Ping tertawa keras. Praktis pada saat yang sama, Zhao Lei mengetahui hasil identitas Duan Lingtian dari ayahnya, Zhao Yu. Pada saat yang sama, dia juga mengetahui perbuatan yang telah dilakukan Duan Lingtian di Sekte Pedang Bintang 7. Aku tidak pernah membayangkan bahwa latar belakang Duan Lingtian akan sangat bagus. Zhao Lei menggertakkan giginya dengan ekspresi enggan, namun dia tidak berdaya dan menghela nafas. Ayah, jangan khawatir, aku tidak akan mempersulitmu, karena Duan Lingtian benar-benar murid pelataran dalam dari Sekte Pedang Bintang 7 kami, maka aku akan mengubur penghinaan ini di lubuk hatiku. Tidak perlu. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Zhao Lei tercengang karena dia tidak tahu apa maksud ayahnya. Zhao Yu tiba-tiba berdiri dan menatap keluar halaman, lalu memanggil Zhao Lei ke kamarnya begitu dia memastikan bahwa tidak ada seorang pun di luar. Ayah, untuk apa kamu begitu misterius? Zhao Lei memiliki ekspresi bingung dan penasaran. Lei, kamu tidak bisa memberitahu siapapun apa yang akan ayah katakan padamu, apakah kamu mengerti aku? Zhao Yu memiliki ekspresi serius saat dia memperingatkan. Semakin Zhao Yu seperti ini, semakin penasaran Zhao Lei. Ayah, saya mengerti. Cepat beritahu saya, apakah ini terkait dengan Duan Lingtian? Selanjutnya, Zhao Yu perlahan menceritakan semua yang ditulis Zhao Lin tentang gulungan kelahiran kembali meridian otot dalam surat itu. Gulir kelahiran kembali meridian otot dapat memungkinkan seseorang untuk mencapai kelahiran kembali dan meningkatkan bakat alami hingga batas absolut. Napas Zhao Lei menjadi tergesa-gesa dan matanya menunjukkan jejak hasrat yang membara. Ayah, bukankah itu berarti selama aku mengolah gulungan kelahiran kembali meridian otot, aku akan dapat melambung ke surga dalam pencapaian? Dan bahkan memiliki bakat alami yang mirip dengan Duan Lingtian. Ya, Zhao Yu tersenyum ringan sambil mengangguk, lalu berkata, Lei, aku dan pamanmu sudah tua, dan sulit untuk berkultivasi ke tahap pencongkel void. Membubarkan kultivasi kita untuk mengubah dan mengolah gulungan kelahiran kembali meridian otot membutuhkan pemikiran yang tepat. Anda dan saudara sepupu Anda berbeda. Selama Anda mendapatkan gulungan kelahiran kembali meridian otot yang dimiliki Duan Lingtian, Anda dan saudara sepupu Anda dapat langsung membubarkan kultivasi Anda dan mengolahnya. Pada saat itu, klan Zhao kita pasti akan bangkit dengan kuat. Saat dia selesai berbicara, Zhao Yu memiliki ekspresi bersemangat. Zhao Lei buru-buru mengangguk dan sangat bersemangat. Jadi ternyata Duan Lingtian memiliki bakat dan kultivasi alami yang mengejutkan karena dia mengolah gulir kelahiran kembali meridian otot. Tatapan Zhao Lei berkedip saat mereka memancarkan kekejaman. Ayah, apa yang kamu rencanakan dengan Duan Lingtian? Bunuh dia untuk mencegah masalah di masa depan, tentu saja. Pada saat yang sama, bantu kamu membalas dendam. Cahaya dingin melintas di mata Zhao Yu saat dia berkata terus terang. Terima kasih ayah. Senyum cerah mekar di wajah Zhao Lei, dan tatapan ganasnya berisi cahaya dingin yang menakutkan bercampur di dalamnya. Duan Lingtian, aku akan membiarkanmu berpuas diri, aku akan membiarkanmu menjadi sombong, segera, aku akan merebut semua milikmu dan mengolah gulir kelahiran kembali meridian otot itu, lalu melangkah menuju puncak marsial Dao. Baiklah, Lei, kita harus pergi meminta maaf kepada Duan Lingtian itu, kata Zhao Yu kepada Zhao Lei. Menawarkan permintaan maaf. Zhao Lei mengerutkan kening ketika dia mendengar ini dan memiliki ekspresi bingung dan enggan. Ayah, mengapa kita masih harus meminta maaf padanya? Lei, kamu bisa tenang. Duan Lingtian pasti tidak akan bisa melarikan diri dari kematian. Kamu menawarkan permintaan maaf padanya sekarang.
Pertama untuk menunjukkan sikap anggota klan Zhao kita, dan kedua agar tidak ada yang akan curiga kita ketika kematiannya terungkap. Wajah Zhao Yu mengungkapkan senyum rubah licik. Bagaimanapun, di mata orang luar, hubungan di antara kita sudah diperbaiki. Bab 419, Rubah Tua yang Licik. Penerjemah, Kurazito Lanzurator Editor, J. Di dalam aula yang luas di perusahaan perdagangan Sungai Kuno, semua orang dari Sekte Pedang Bintang 7 termasuk Duan Lingtian berkumpul bersama. Duan Lingtian, Anda benar-benar menyembunyikan diri Anda secara mendalam. Jika saya tidak melihat surat yang ditulis secara pribadi dari pemimpin Sekte, saya masih tidak akan tahu bahwa Anda baru bergabung dengan Sekte Pedang Bintang 7 selama kurang dari 3 tahun, namun Anda telah melakukan begitu banyak hal luar biasa. Mata Feng Ping bersinar seperti deretan bintang ketika dia melihat Duan Lingtian lagi, dan wajahnya mengembang menjadi senyuman hangat. Duan Lingtian tersenyum ringan. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa sejak Feng Ping memperoleh surat yang ditulis secara pribadi oleh pemimpin Sekte, maka Feng Ping pasti akan mengetahui masa lalunya. Yang terpenting, identitasnya sudah dikonfirmasi tanpa keraguan. Kata-kata Feng Ping menyebabkan dua murid pelataran dalam Seven Star Sword Sect lainnya memiliki ekspresi bingung. Penatua Feng Ping, bukankah seharusnya Anda memberitahu kami isi surat yang ditulis secara pribadi oleh pemimpin Sekte? Ya, kami juga tertarik dengan perbuatan Duan Lingtian. Dua murid pelataran dalam Seven Star Sword Sect memandang Feng Ping saat mereka bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalian berdua anak kecil. Feng Ping menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan dia baru saja akan berbicara ketika dia disela. Duan Lingtian, murid pelataran dalam dari Sekte Pedang Bintang 7. Dia hanya memasuki Sekte Pedang Bintang 7 kurang dari setahun ketika dia membunuh murid nomor 1 di pelataran luar, Si Hao, dan menjadi murid nomor 1 yang baru di pelataran luar pada usia 22. 1 tahun kemudian, dia membunuh murid pelataran dalam tahap jiwa baru lahir tingkat pertama, Liu Shige, dengan kultivasi di tingkat ke-9 tahap inti asal. Belum lama ini di kompetisi bela diri dari 5 sekte besar, dia mengalahkan Tuan Muda Pedang-Pedang Setan Lotus Blade Sekte, Long Yun, dan merebut kejayaan tertinggi dari tempat pertama dalam kompetisi bela diri untuk Sekte Pedang Bintang 7. Zhao Yulah yang telah mengambil langkah maju dan selesai mengatakannya sekaligus, menyebabkan kedua murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7 tercengang. Meskipun mereka tahu kekuatan Duan Lingtian luar biasa, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Duan Lingtian akan memiliki pencapaian yang begitu mengejutkan di Sekte Pedang Bintang 7. Dia baru saja menulis sejarah di Sekte Pedang Bintang 7. Untuk sementara waktu, tatapan yang mereka arahkan ke Duan Lingtian bahkan lebih hormat. Duan Lingtian. Tiba-tiba, Duan Lingtian memperhatikan bahwa setelah Zhao Yu selesai berbicara, Zhao Yu menatapnya dengan ekspresi yang tulus. Saya tidak dapat mengkonfirmasi identitas Anda sebagai murid pelataran dalam hari itu, jadi saya mengatakan beberapa hal yang tidak begitu baik, saya harap Anda tidak mengingatnya. Penatua Zhao Yu, tolong jangan sebutkan itu. Duan Lingtian secara alami menjawab sambil tersenyum ketika dia melihat Zhao Yu begitu sopan. Sepertinya Zhao Yu ini tidak menyedihkan seperti putranya. Sebagai penatua dari Sekte Pedang Bintang 7, dia sebenarnya bersedia untuk menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada murid pelataran dalam. Ini sulit didapat. Kamu anak yang tidak berbakti, apakah kamu lupa apa yang aku katakan dalam perjalanan ke sini? Apakah kamu masih tidak akan meminta maaf? Dalam waktu singkat, Duan Lingtian menyadari bahwa Zhao Yu mengalihkan pandangannya ke Zhao Lei, dan sepertinya ada sedikit kemarahan yang bercampur di dalamnya. Zhao Lei menarik napas dalam-dalam dan menatap Duan Lingtian, lalu menundukkan kepalanya. Duan Lingtian, kejadian sebelumnya adalah kesalahanku, aku seharusnya tidak melakukan itu. Adapun insiden yang terjadi sesudahnya, itu semua terjadi padaku sendiri. Di masa depan, aku tidak akan dendam padamu, lagi, saya harap Anda bisa membiarkan masa lalu menjadi masa lalu. Apa yang dikatakan Zhao Lei menyebabkan Duan Lingtian benar-benar terpana. Pikiran pertamanya adalah bahwa Zhao Yu telah memaksa Zhao Lei untuk mengatakan ini. Tapi, tidak peduli apa prosesnya, karena Zhao Lei telah mengucapkan kata-kata ini, tidak diragukan lagi itu adalah niat ekstra untuk mengakui kesalahannya. Dia bukan orang yang biadab dan tidak masuk akal, jadi dia tersenyum ringan. Kakak senior Zhao Lei, meskipun insiden ini dimulai karena kamu, tetapi cara saya menyelesaikannya pada akhirnya sedikit ekstrim, maaf.
Zhao Lei mengangguk dan diam-diam menarik diri. Sekarang semuanya baik-baik saja, langit telah cerah setelah badai. Duan Lingtian adalah murid pelataran dalam dari Sekte Pedang Bintang 7 kami tanpa keraguan. Feng Ping tertawa keras dan sangat senang. Duan Lingtian memandang Feng Ping dan Zhao Yu saat dia perlahan berkata, "Penatua Feng Ping, Penatua Zhao Yu, saya memiliki sesuatu yang ingin saya katakan kepada kalian berdua sebelumnya." "Apa itu?" Berbicara, Feng Ping dan Zhao Yu memandang Duan Lingtian dengan ekspresi seolah-olah mereka akan menyelesaikan apapun yang membutuhkan bantuannya. "Seperti ini, aku berencana untuk meninggalkan kota kuno Everlast dan berkeliaran di sekitar diriku untuk beberapa waktu," kata Duan Lingtian tanpa berbelit-belit sedikitpun. Rencana ini adalah sesuatu yang dia putuskan 2 bulan lalu sebelum dia mengikuti kelompok pedagang dalam perjalanan. Sekarang, karena identitasnya sudah dikonfirmasi, itu juga saatnya dia pergi. Dia terus merasa bahwa tinggal di kota kuno Everlast tidak akan bisa memberinya efek mendapatkan pengalaman dan temperamen. Mungkin, berkeliaran sendiri mungkin bisa memberikan pengalaman dan temperamen yang lebih baik. Kata-kata Duan Lingtian menyebabkan Feng Ping mengerutkan kening. "Duan Lingtian, pemimpin sekte meminta Anda untuk datang ke sini karena dia berharap Anda dapat memperoleh pengalaman dan temperamen di sini. Tidak hanya itu, saya pikir alasan pemimpin sekte membuat keputusan ini adalah karena Anda memiliki kepedulian saya dan Penatua Zhao Yu di kota kuno Everlast, jadi bahkan jika Anda menghadapi bahaya apapun, itu akan dengan mudah diselesaikan." "Tepat sekali, Duan Lingtian, jika kamu pergi berkeliaran sendirian, lalu jika kamu menghadapi bahaya atau sesuatu terjadi padamu, lalu bagaimana kami menjelaskannya kepada pemimpin sekte?" Zhao Yu mengangguk dan setuju dengan kata-kata Feng Ping. "Tetua, jangan khawatir, saya akan bertindak sesuai dengan kemampuan saya dan sama sekali tidak akan gegabah." Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dengan ekspresi seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Feng Ping dan Zhao Yu tidak mengatakan apa-apa lagi ketika mereka melihat Duan Lingtian begitu gigih. Feng Ping memperingatkan dengan ekspresi serius. "Duan Lingtian, Anda harus memperhatikan keselamatan Anda saat berada di luar. Anda harus tahu bahwa Anda bukan hanya satu orang saat ini, tetapi Anda membawa masa depan Sekte Pedang Bintang 7. "Ya, kamu harus berhati-hati," kata Zhao Yu juga. "Jangan khawatir sesepuh, aku akan melakukannya." Duan Lingtian mengangguk lalu berkata, "Karena seperti ini, aku akan segera pergi." "Tidak ada terburu-buru." Zhao Yu dengan ringan tersenyum dan menghentikannya. "Duan Lingtian, kamu baru saja kembali hari ini dan kamu lelah dari perjalanan, biarkan kami ayah dan anak menjadi tuan rumah malam ini. Kalian semua akan pergi makan yang layak di restoran dan kamu bisa pergi besok." "Bagaimana dengan itu?" "Itu bagus juga." Duan Lingtian tidak curiga dan mengangguk. Sehari sebelumnya atau sehari kemudian tidak ada perbedaan besar baginya. "Kalau begitu kita akan membantai Elder Zhao Yu dengan benar malam ini." Feng Ping bercanda. Untuk sesaat, aula yang luas dipenuhi dengan tawa. Malam itu, Zhao Yu dan Zhao Lei mengadakan perjamuan dan semua orang dari Sekte Pedang Bintang 7 yang menjaga cabang perusahaan perdagangan Sungai Kuno berkumpul bersama. "Meja makanan ini untuk kami ayah dan anak untuk meminta maaf, dan untuk mengirim Duan Lingtian." Zhao Yu mengangkat cangkir anggur di tangannya, lalu menatap Zhao Lei sebelum memanggang Duan Lingtian bersama-sama. "Penatua Zhao Yu, kamu terlalu sopan, teman sering dibuat setelah bertengkar." Cahaya Duan Lingtian tersenyum sambil mengangguk, lalu mengangkat cangkir anggurnya untuk bersulang untuk Zhao Yu dan Zhao Lei. Dalam waktu singkat, Feng Ping dan 2 murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7 lainnya bergabung. Mereka berenam minum sampai larut malam sebelum kembali. "Duan Lingtian, kami akan minum lagi ketika kamu kembali." Zhao Yu tersenyum kepada Duan Lingtian, lalu membawa Zhao Lei yang tersingkir karena terlalu banyak anggur dan kembali ke halaman kecilnya sendiri. "Baik," Duan Lingtian menjawab lalu pergi bahu-membahu dengan Feng Ping dan menuju ke arah yang berbeda dari Elder Zhao Yu. Duan Lingtian kembali ke halaman kecilnya sendiri setelah mengucapkan selamat tinggal pada Feng Ping. Begitu dia kembali ke halaman kecilnya, penampilan mabuk Duan Lingtian menghilang, dan matanya yang semula berlumpur kembali jernih. "Kakak Lingtian, pasangan ayah dan anak bermarga Zhao itu tiba-tiba menjadi sangat baik. Mereka pasti merencanakan sesuatu." Transmisi suara tikus emas kecil masuk ke telinga Duan Lingtian. "Emas kecil, aku tidak pernah menyangka kamu bahkan bisa memperhatikan ini."
Duan Lingtian mengeluarkan mouse golf kecil dari dalam lengan bajunya dan dengan ringan menyisir rambutnya, matanya berkedip-kedip dengan kilau yang menakutkan. Rubah tua yang licik, Zhao Yu, kemampuan untuk bertindak tidak buruk sama sekali, bahkan aku hampir tertipu. Sayangnya, putranya yang tidak berguna itu telah memberikannya sejak lama. Sebelumnya, ketika mereka masih berada di aula perusahaan perdagangan Sungai Kuno, dia melihat firasat dari Zhao Lei, dan ketika Zhao Yu menyarankan agar dia pergi keesokan harinya, dia merasa ada sesuatu yang lebih aneh. Zhao Yu tampak lebih seperti dia menunda waktu. Kakak Lingtian, mengapa kita tidak mengambil kesempatan untuk pergi jauh di malam hari? Tikus emas kecil menyarankan, tidak apa-apa, kita akan pergi besok, biarkan aku melihat trik apa yang dimiliki Zhao Yu. Mata Duan Lingtian menjadi dingin dan sudut mulutnya melengkung menjadi seringai menghina. Pada saat yang hampir bersamaan, di halaman kecil di seberang halaman besar perusahaan perdagangan Sungai Kuno, cahaya terang melintas di mata Zhao Yu yang berlumpur, dan dia tidak tampak mabuk sedikit pun lagi. Pada saat yang sama, Zhao Lei yang diletakkan Zhao Yu juga terbangun, dan dia memiliki ekspresi sadar. Apakah ini bahkan orang yang pingsan karena mabuk? Ayah, karena Duan Lingtian akan pergi besok, maka kamu dapat mengikutinya dan membunuhnya besok. Selama kita membunuhnya dan merebut gulungan kelahiran kembali meridian otot yang dimilikinya, maka hari-hari baik kita akan tiba. Saat dia selesai berbicara, Zhao Lei memiliki ekspresi bersemangat. Tidak, Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Ketika dia pergi besok, aku tidak hanya tidak akan mengikutinya, aku bahkan akan pergi mencari tetua Feng Ping untuk minum teh. Zhao Lei tercengang. Ayah, bukankah dia akan lolos jika kamu tidak mengikutinya? Lei? Jika aku mengikutinya, maka begitu masalah pembunuhannya terungkap dan aku tidak berada di cabang perusahaan perdagangan Sungai Kuno, maka jika sekte tersebut benar-benar menyelidiki masalah ini, mereka pasti akan mencurigaiku. Jadi, aku akan mencari tetua Feng Ping untuk minum teh besok. Setelah sekte menyelidiki masalah ini, tetua Feng Ping dapat menjadi saksi bagiku bahwa tidak mungkin bagiku untuk pergi mengikuti Duan Lingtian. Wajah Zhao Yu menunjukkan senyum licik seperti rubah. Dengan cara ini, memang tidak ada risiko sama sekali. Tapi, bagaimana dengan gulir kelahiran kembali meridian otot itu? Jika kita membiarkan Duan Lingtian lolos kali ini, kita tidak tahu apakah kita masih dapat menemukan yang bagus seperti itu, kesempatan di masa depan. Zhao Lei mengerutkan kening dengan ekspresi enggan. Lei, Zhao Yu menghela nafas, lalu mengulurkan tangannya untuk menunjuk ke otaknya sendiri. Terkadang, Anda harus menggunakan otak Anda untuk berpikir lebih banyak. Saya tidak akan mengikuti Duan Lingtian untuk mengejar dan membunuhnya untuk merebut gulir kelahiran kembali meridian otot. Tetapi itu tidak berarti bahwa saya tidak akan bertanya kepada orang lain untuk membunuhnya dan merebut gulungan kelahiran kembali meridian otot. Tidak masalah siapa yang membunuhnya bagi kita, yang terpenting adalah muskel meridian rebirth scroll. Tatapan Zhao Lei berbinar ketika dia mendengar Zhao Yu. Ayah, kamu sudah memikirkannya dengan sempurna. Bab 420, Gulir Kelahiran Kembali Meridian Otot. Penerjemah, Qurazi Tolan Zuraiter Editor, J. Fajar, saat segudang makhluk di negeri itu terbangun dari tidur mereka. Duan Lingtian yang duduk bersila di tempat tidur dan berkultivasi sepanjang malam menghela nafas saat dia membuka matanya. Retakan, meretih, retakan, Duan Lingtian dengan ringan merentangkan tangannya, dan gelombang suara tulang yang bergesekan terdengar. Hanya sedikit lagi dan aku bisa menembus ke tingkat kelima dari Nas Chen Soul Stage. Wajah Duan Lingtian menunjukkan senyum puas saat dia merasakan kultivasinya saat ini. Duan Lingtian turun dari tempat tidur dan membawa Little Gold saat dia meninggalkan kamar. Setelah dia makan sarapan yang disiapkan oleh anggota perusahaan perdagangan Sungai Kuno, Duan Lingtian pergi menemui Feng Ping dan yang lainnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Dengan Zhao Yu dan Feng Ping memimpin, semua orang dari Sekte Pedang Bintang 7 hadir, dan mereka mengirim Duan Lingtian dari perusahaan perdagangan Sungai Kuno dengan mata mereka. Mereka baru sadar setelah sosok Duan Lingtian menghilang di depan mata mereka. Penatua Feng Ping, Presiden Lan memberi saya tes setengah bulan yang lalu, datang ke tempat saya. Zhao Yu memandang Feng Ping dan mengundang. Tatapan Feng Ping berbinar dan dia melompat pada tawaran itu. Teh yang diberikan oleh Presiden Lan pasti teh yang enak, kalau begitu aku akan melakukan apa yang kamu minta. Seiring dengan Zhao Yu dan Feng Ping meninggalkan halaman besar,
Zhao Lei dan dua murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7 lainnya juga pergi. Tidak ada yang memperhatikan bahwa pada saat ini, seutas senyum jahat yang sulit dilihat samar-samar muncul di sudut mulut Zhao Lei. Di sisi lain, kekuatan spiritual Duan Lingtian menjadi waspada begitu dia berbelok ke gang kecil. Pada saat pertama yang memungkinkan, kekuatan spiritual Duan Lingtian tidak menyadari adanya firasat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata pada dirinya sendiri, mungkinkah aku terlalu memikirkan sesuatu? Tapi, ketika dia melewati gang kecil, dia bisa melihat tatapan yang terkunci rapat padanya. Tak perlu dikatakan, orang ini sangat berhati-hati dan bahkan seniman bela diri Void Praying Stage biasa mungkin tidak dapat memperhatikannya. Sayangnya, profesi kehidupan sebelumnya Duan Lingtian dari spesialis senjata memungkinkan dia untuk memahami tingkat tertinggi kemampuan pelacakan counter, dan dia melihat orang ini yang tersembunyi dalam bayang-bayang pada saat pertama mungkin. Tidak hanya itu, Duan Lingtian bahkan dapat menemukan kultivasi seseorang melalui kekuatan spiritualnya yang akut. Tahap pencongkel Void tingkat pertama. Zhao Yu itu benar-benar memandangku tinggi. Duan Lingtian menggosok hidungnya dan senyum jahat muncul di wajahnya saat dia mengguncang lengan bajunya dan mengirim transmisi suara. Emas kecil, seret orang malang itu untukku nanti, juga, jangan bunuh dia, aku ingin menanyakan beberapa pertanyaan padanya. Oke. Transmisi suara tikus emas kecil berisi kegembiraan dan kegembiraan. Duan Lingtian tidak terkejut dengan ini. Little Gold tidak pernah bertarung selama 2 bulan ini, dan mungkin dia sudah terpendam. Sekarang, nyala apinya yang terpendam akhirnya memiliki tempat untuk dibuang. Selanjutnya, Duan Lingtian mengelilingi sebuah gang kecil terpencil di kota kuno Everlast. Mengandalkan kekuatan spiritualnya yang akut, Duan Lingtian dapat merasakan bahwa seniman bela diri Void Praying Stage tingkat pertama yang mengikutinya masih tersembunyi di samping, seolah berniat menunggu kesempatan untuk menyerangnya. Emas kecil, seret dia keluar. Duan Lingtian mengirim transmisi suara untuk memberitahu tikus emas kecil tentang lokasi yang tepat dari seniman bela diri Void Praying Stage tingkat pertama, lalu langsung memintanya untuk mendapatkannya. Skueak gelombang, tikus emas kecil itu berteriak dengan penuh semangat. Lalu dia berubah menjadi cahaya emas yang keluar dari lengan baju Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian mendengar gelombang suara petir di belakangnya. Justru tikus emas kecil yang memanfaatkan kekuatan petir tingkat lanjut setengah langkahnya. Di saat berikutnya, bang, suara berat dari sesuatu yang jatuh ke lantai terdengar bersamaan dengan tangisan melengking yang menyedihkan. Duan Lingtian berbalik dan melihat seorang pria parubaya tergeletak di tanah dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Tikus emas kecil itu berdiri di udara di sampingnya sambil memegang pedang roh berukuran saku di tangannya. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Meskipun tikus emas kecil itu hanyalah benda kecil, di mata pria parubaya itu, dia seperti binatang buas yang menyebabkan dia memiliki ekspresi panik dan tanpa henti memohon belas kasihan. Siapa kamu? Mengapa Zhao Yu mengirimmu untuk mengikutiku? Duan Lingtian melirik pria parubaya dengan acuh tak acuh saat dia bertanya. Tetapi pria parubaya itu tidak memperhatikan Duan Lingtian dan malah masih menatap tikus emas kecil itu dengan ekspresi gelisah dan ketakutan. Duan Lingtian mengerutkan kening ketika dia diabaikan oleh pria parubaya dan dia berkata kepada tikus emas kecil, jika dia tidak menjawab pertanyaan saya dalam waktu 3 napas, maka Anda dapat memberinya tebasan sesuka Anda. Suka, skueak gelombang, tikus emas kecil itu buru-buru mengangguk ketika mendengar Duan Lingtian. Sepasang mata hijau gioknya berkedip dengan cahaya dingin dan pedang roh berukuran saku di tangannya berkedip dengan kemilau origin energi yang mengerikan. Kalian berdua, wajah pria parubaya itu menjadi pucat pasi, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7 yang dia ikuti sebenarnya bersama dengan binatang iblis tikus aneh ini. Zhao Yu, kamu benar-benar membuatku terperosok. Pria parubaya itu menggertakkan giginya saat jantungnya tiba-tiba menjadi dingin. Jika saya tahu sebelumnya bahwa anak ini memiliki binatang iblis yang melindunginya, maka saya tidak akan menerima tugas ini bahkan jika Zhao Yu memberi saya lebih banyak manfaat. Kamu masih punya waktu 1 nafas. Suara tenang Duan Lingtian terdengar seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Pria parubaya itu tidak pernah menyangka bahwa perputaran pikirannya sebenarnya telah membuang-buang waktu 2 napas. Sekarang, ketika kata-kata Duan Lingtian memasuki telinganya,
itu seperti suara kematian memasuki telinganya dan itu menyebabkan wajahnya menjadi pucat pasi. Ketika dia melihat energi asal mekar di pedang roh di tangan binatang iblis tikus yang menekannya, pria parubaya itu buru-buru menatap Duan Lingtian dan berkata dengan panik, "Aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu." Petik 2. Skueak-skueak gelombang, tikus emas kecil itu sedikit sedih. Lalu dia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya ke pria parubaya itu seolah-olah dia berkata, "Tidak bisakah kamu menjadi seperti itu?" Melakukan apa saja, Duan Lingtian memandang main parubaya saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Lanjutkan." "Iya, pria parubaya itu mengangguk panik. "Zhao Yu yang menjanjikan banyak manfaat untuk membunuhmu. Bunuh aku." Wajah Duan Lingtian tenggelam saat tatapannya memancarkan cahaya dingin. "Ya," pria parubaya itu melanjutkan. "Dia memintaku untuk berurusan denganmu dengan bersih, lalu merebut cincin tata ruangmu. Dia bilang dia tidak menginginkan hal lain selain metode kultivasi yang kamu miliki." Duan Lingtian mengerutkan kening. Pada awalnya, dia hanya berpikir bahwa Zhao Yu membalas dendam untuk Zhao Lei-nya, dan itulah mengapa Zhao Yu menyuap seorang seniman bela diri Void Praying Stage tingkat pertama untuk membunuhnya. Tapi sekarang sepertinya masalahnya tidak sesederhana yang dia bayangkan. "Metode kultivasi apa?" Duan Lingtian bertanya. Pria parubaya itu tidak berani ragu dan berkata dengan tergesa-gesa, "Itu adalah gulir meridian otot kelahiran kembali." "Tidak, itu adalah gulir kelahiran kembali meridian otot." Gulir kelahiran kembali meridian otot. Pupil Duan Lingtian mengerut dan hatinya sangat terkejut. Bagaimana mungkin Zhao Yu tahu tentang gulungan kelahiran kembali meridian otot? Berbicara secara logis, selain saya, hanya tetua pelataran luar puncak Megrez, Zhao Lin, yang mengetahui metode kultivasi fiktif yang saya buat ini. Benar, Zhao Yu, Zhao Lin, mereka, keduanya bermarga Zhao. Mungkinkah ada hubungan di antara mereka? Pikiran Duan Lingtian berputar dan tatapan tajamnya turun ke pria parubaya saat dia bertanya dengan suara rendah. "Karena Zhao Yu mencarimu untuk membantunya melakukan ini, kurasa kalian berdua bisa dianggap kenal. Apakah kamu tahu latar belakang Zhao Yu di Sekte Pedang Bintang 7? Sepertinya aku pernah mendengarnya menyebutkannya sebelumnya. Kakeknya adalah penatua penjaga dari Sekte Pedang Bintang 7. Pria parubaya itu menggigil ketika dia melihat cahaya dingin yang menakutkan yang berkedip-kedip pada pedang roh di tangan tikus emas kecil itu, dan dia berbicara tentang semua yang dia tahu. Seperti yang diharapkan, Duan Lingtian mengerti, dia benar-benar mengerti. Jadi ternyata Zhao Yu dan Zhao Lin ini adalah sepupu. Mungkin, ketika Zhao Yu mengirim orang untuk bertanya tentang saya di Sekte Pedang Bintang 7, justru Zhao Lin yang dia minta untuk dicari orang itu. Setelah itu, Zhao Lin tahu bahwa saya berada di kota kuno abadi, jadi dia memberitahu Zhao Yu bahwa saya memiliki gulungan kelahiran kembali meridian otot. Zhao Yu juga serakah dengan gulungan kelahiran kembali meridian otot fiktif yang saya buat. Semua ini tidak sulit untuk ditebak Duan Lingtian. "Zhao Lin, Zhao Yu, karena kalian berdua sangat menginginkan gulir kelahiran kembali meridian otot, maka aku akan memberikannya kepada kalian berdua." Duan Lingtian tampak seperti mengingat sesuatu dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyum jahat. Senyum jahat ini masuk ke mata pria parubaya dan menyebabkan wajahnya menjadi pucat pasi ketika dia berkata dengan panik, "Tuan muda, saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu, jangan bunuh saya, jangan bunuh aku, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Selama kamu membantuku melakukan satu hal, aku akan menghapus skor di antara kita." Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh. "Terima kasih, Tuan Muda. Terima kasih, Tuan Muda." Pria parubaya itu menghela nafas lega dan buru-buru mengangguk. "Temukan tempat terpencil di dekat sini, aku harus melakukan sesuatu." Duan Lingtian dengan tenang menyapu pria parubaya itu dengan tatapannya lalu menatap tikus emas kecil itu. "Emas kecil, ikuti di sisinya, jika dia berani melakukan tindakan gegabah, bunuh dia." Skueak-skueak gelombang, tikus emas kecil itu buru-buru mengangguk, lalu berubah menjadi cahaya emas yang turun ke bahu pria parubaya itu. Tubuh pria parubaya itu menjadi kaku. "Aku tidak berani, aku tidak berani." Dalam waktu singkat, pria parubaya itu menemukan penginapan terpencil untuk Duan Lingtian. Duan Lingtian duduk di depan meja di ruangan itu, lalu menarik buklet kuno dan sederhana yang kosong dan sebuah kuas, lalu mulai memegang kuasnya dengan penuh semangat. Pria parubaya itu berdiri di dekatnya, tidak bergerak satu inci pun.
Tikus emas kecil itu berbaring di bahunya saat dia melihat Duan Lingtian yang memegang kuasnya dengan penuh semangat dengan penuh minat. Saat ini, Duan Lingtian sedang membuat salinan metode kultivasi. Bagian awalnya adalah dari metode kultivasi yang dapat dianggap tidak buruk yang Duan Lingtian temukan dengan santai dari ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali, lalu dia menyalin awalnya. Bagian belakang adalah sesuatu yang dibuat Duan Lingtian dengan santai. Kemudian, dia menambahkan kata-kata besar yang menusuk mata di ruang kosong di tengah. Seseorang harus terlebih dahulu mengebiri dirinya sendiri jika ada keinginan untuk mengembangkan babak kedua. Tanpa pengebirian, sulit untuk berhasil dalam metode kultivasi surgawi. Setelah dikebiri, kelahiran kembali akan tercapai. Pada akhirnya, Duan Lingtian menulis 4 kata besar yang indah di sampul buklet. Gulir kelahiran kembali meridian otot. Awal dari metode kultivasi dapat dianggap cerdik, dan cukup untuk menarik siapapun, tetapi, tanpa babak kedua, esensi dari metode kultivasi pada akhirnya tidak dapat dipahami. Saya benar-benar ingin melihat ekspresi mereka, ketika mereka membubarkan kultivasi mereka, kemudian mengolah metode kultivasi ini dan menjadi terpikat olehnya, hanya untuk melihat kata-kata itu ketika mereka telah mengolahnya ke tengah. Gumpalan senyum jahat muncul di wajah Duan Lingtian. Dia percaya bahwa pada saat itu, ekspresi anggota Zhao Clan pasti sangat brilian. Tinta yang digunakan Duan Lingtian untuk menulis gulungan kelahiran kembali meridian otot ini adalah tinta kuno tingkat pertama dan ditambah dengan buklet kecil kuno dan sederhana, sulit untuk membedakan keasliannya. Selama mereka melihat awalnya, mereka pasti akan terpikat olehnya. Ini adalah sesuatu yang Duan Lingtian sangat yakini.